adik-adik. Polri, ya, ada yang karyawan swasta. Inilah yang menyebabkan mungkin kalian masuk ke SMK Negeri 3 Sorong ini dengan maksud dan tujuannya berbeda-beda, dengan target dan tujuannya tentu semuanya sama, yaitu apa? Meraih cita-cita, ya. Nah, pada hari ini saya hanya sekedar memberikan gambaran. Saya adalah praktisi di dunia industri, dunia usaha dan dunia industri. Ya, kebetulan saya punya sebuah workshop kecil, ya, atau bengkel lah sebutlah. Kurang lebih ya ukurannya 4 kali lah, hanya 4 kali dari bengkel kalian yang ada di sana, ya. Dan kebetulan kakak kelas kalian juga sekarang lagi ada di sana, ya. Ada 5 orang, ya. Ada 5 orang. Dan saya harap nanti di antara kalian ada juga yang betul-betul punya niat, betul-betul punya motivasi untuk membuka cakrawala, membuka pemikiran kalian untuk melihat dunia luar sana. Dan dunia teknik permesinan tentu ya seperti halnya dunia, ya. Kalau dunia ini kira-kira yang paling hebat di bidang mechanical engineering atau di bidang teknik mesin ini negara mana? Ada yang bisa jawab? Yang paling hebat? Hah? Cina, oke. Jepang, hah? Inggris, ya. Ya, banyak. Tapi kalau kita lihat sejarah, ya, bagaimana bangsa Jerman, ya, pada waktu itu berusaha untuk menguasai dunia, ya. Mungkin kalian dengar Hitler, ya, dengan teknologinya dia bisa menciptakan mesin-mesin perang, ya, walaupun waktu itu tujuannya adalah untuk apa? Politik, ya. Jadi itu politik. Menguasai itu adalah hasrat politik sebetulnya, tapi dengan tujuan mempertahankan hidup, ya. Karena kalau situasi perang itu hidup atau mati, gitu, ya. Maka kemudian mereka terpacu untuk mengembangkan teknologinya dia, sehingga banyak teknologi itu banyak lahir dari sana. Termasuk kalau kita kenal sekarang yang namanya industri 4.0 atau revolusi industri keempat itu juga lahirnya dari Jerman. Ya, kalau menurut cerita sejarah saya persembahkan untuk kalian, ya, karena hari ini mungkin akan menentukan hari-hari esok kalian, ya. Mungkin setelah saya kasih banyak pencerahan tentang dunia yang telah kalian pilih. Kemarin rata-rata usia berapa nih di sini? 16. Yang masih 13 ada nggak? Nggak ada kan? 14? Ada 1. 15? Oke, sekitar 30%. 16? Sekitar 30% juga. 17? Wah, kakak. Sweet 17. Mantap. Oke. Nah, pada usia tadi ada yang 13, pada usia 13 tahun dia sudah menentukan pilihan hidupnya. Pilihan hidup saya adalah di bidang yang disebut dengan secara umum disebut dengan teknik
mesin. Ya. Apa itu teknik mesin? Belum tentu kalian tahu ya. Walaupun sekarang eranya informasi itu hanya di genggaman, ya, dengan menggunakan gadget, menggunakan HP, kalian tinggal buka browser, masuk ke paman Google, kalian tanya sama dia. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan Chat GPT. Chat GPT itu lebih hebat lagi dari Google, ya. Nanti sekali-sekali boleh coba, karena itu adalah guru yang basisnya adalah big data, ya, big data, dan boleh dibilang dia menggunakan teknologi yang disebut dengan kecerdasan buatan. Kalian mau nanya apa aja, jangan nanya siapa nama saya, siapa pacar saya, dia nggak tahu. Ya, tapi kalian mau nanya apapun tentang apapun dengan ChatGPT itu mereka akan menjawab, dan jawabannya adalah jawaban yang secara umum itu benar, ya. Meskipun ada Google lebih ke pengetahuan yang lebih sifatnya umum, ya. Nah, hari ini ketika kalian pertama kali menginjak SMK Negeri 3 Sorong, pasti kalian sudah menentukan saya mau memilih kompetensi kalian teknik pemesinan karena apa? Nah, karena apa tadi sebagian sudah terjawab dari hasil survei sebelumnya, namun kalian perlu tahu tentang potensi kebekerjaan. Ya, jadi yang ada di sini motivasinya beda-beda. Tadi ada yang pengen bekerja, ada juga yang ingin tadi ternyata melanjutkan kuliah, ya. Tujuannya apa? Melanjutkan kuliah pasti akan yang namanya meningkatkan yang disebut dengan jenjang karir. Kalau kalian bekerja, seiring sejalan dengan semakin seniornya kalian, ya, maka yang diharapkan apa? Jenjang karirnya juga akan meningkat. Tapi yang diharapkan bukan hanya gara-gara cuma menang senior doang, ya, cuma menang. Strukturnya pakai, misalnya yang pakai baja, ya. Nah, untuk ngebengkokin tulangan-tulangan itu butuh mesin yang namanya mesin bending, ya. Untuk motong pelatnya itu juga butuh yang namanya mesin potong, ya. Ini bicara selain pengelasan, ya, ada lubang-lubang yang harus disambung antar masing-masing segmen, itu perlu dibuatin lubang. Ada beberapa bushing yang harus dibuat dan itu mungkin harus dibubut. Nah, di sanalah kalian nanti akan berperan, ya. Jadi bukan berarti sektor konstruksi itu, wah, itu urusannya yang jurusan sipil atau jurusan bangunan. Oh, tidak. Sipil zaman sekarang itu sudah menggunakan teknologi engineering yang tinggi, ya. Jadi tidak mungkin ada yang namanya mall, ya. Mall itu kesannya apa? Oh, hanya tempat orang untuk belanja, ya. Padahal di situ ada apa? Ada yang namanya heating, ventilating, air conditioning (HVAC). Untuk sirkulasi udara di situ itu menggunakan yang namanya sistem pendinginan. Oh, itu urusannya tukang AC. Oh, bukan, ya. Di sana ada piping. Kemudian ada beberapa komponen-komponen yang butuh di machining. Nah, di sanalah kalian nanti bisa berperan. Jadi jangan dipikir kalian tidak bisa bekerja di hotel. Kalian bisa bekerja di bagian engineering di hotel atau dimanapun, ya. Nggak usah jauh-jauh, di tempat permainan pun misalnya nggak usah jauh-jauh. Ada water park misalnya, ya. Di sana ada pompa, ya. Mungkin ada, kalau untuk bikin ombak-ombakan itu di water park, maka perlu peralatan dan seterusnya. Termasuk kalau kalian misalnya bekerja di tempat
pusat hiburan ya, permainan di sana ada rolling coaster, ada permainan itu semua mechanical engineering dan itu membutuhkan keahlian-keahlian juga nanti. Ya, itu hal yang simple yang mungkin kalian tidak pernah terbayangkan. Oh, saya tuh bisa bekerja di mana? Yang saya akan tunjukkan di sini adalah sesuatu yang kebekerjaannya jauh lebih luas selama kalian mau. Ya. Dan ingat, kalau tadi James Watt berkat temuannya dengan mesin uapnya menghasilkan revolusi industri pertama, maka kita telah memasuki era revolusi industri keempat. Ya. Jadi sebelum keempat berarti ada kedua, ketiga, ya. Nanti saya akan jelaskan di mana tahapan-tahapannya industri itu terjadi, industrialisasi itu terjadi. Nah, karena saya bicara tentang potensi kebekerjaan, maka saya akan bicara aspek supply. Supply itu, tahu ya artinya supply? Supply itu adalah yang menyalurkan. Yang menyalurkan di sini siapa kira-kira? Yang menyuplai tenaga kerja itu adalah sekolah-sekolah atau perguruan tinggi. Itu adalah yang menyuplai tenaga kerja, ya, atau yang menyalurkan tenaga kerja. Maka salah satu yang disebut dengan penilaian kinerja dari guru, ya, adalah serapan dari lulusan. Serapan itu apa? Kalau sebentar lagi yang kelas 12 lulus kan ya, ada berapa orang kalau nggak salah, hampir sekitar 70 orang ya yang saya dengar, 60 sekian. Nah, itu akan dicek, diserap semuanya, artinya bekerja atau kuliah atau berwirausaha, intinya itu terserap, itu dalam waktu berapa lama? 6 bulan kan? Jadi tidak ada yang namanya lulus, nunggu dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun, 2 tahun, kok nggak ada yang melamar ya? Tentu tidak akan ada yang melamar, kalian yang harus melamar ya. Kalau dengan cewek nanti siapa yang dilamar kira-kira? Kalian atau kalau yang punya bibit bobot bebet, bibit bobotnya oke sih, oke lah, mungkin dilamar, nanti cewek pada datang kan, ayo dong saya dilamar ya. Tapi kalau yang rata-rata saja ya jangan harap ya, kalian harus melamar, kalian harus kejar lah ya. Nah sama, nanti perusahaan juga begitu, kalian harus melamar, maka harus pintar bikin surat lamaran. Surat lamaran itu kayak gimana? Ya merayu kan, saya tuh punya kemampuan ini loh, saya hebat di sini loh. Kalau ngelamar cewek juga harus gitu kan, tunjukin dulu, wah ini saya ganteng, saya pinter misalnya. Nah itu ditunjukkan dulu gitu. Nah sama, nanti melamar di perusahaan juga harus seperti itu. Renang itu ya di kali kecil atau di comberan itu rame-rame, jadi main sikut-sikutan. Kalau kalian di sini itu ibarat berenang di kali yang luas, atau bahkan di laut, atau bahkan di samudra, kalian sendiri di sana. Jadi tidak ada persaingan, apalagi dengan tambahan inovasi-inovasi. Kalian menciptakan produk tertentu, punya inovasi, itu tidak ada saingannya. Maka kalian adalah calon apa? Calon orang kaya, ya. Calon orang sukses, ya. Baik. Nah, kalau bicara SMK di Indonesia itu sekarang ada kurang lebih 14.500 SMK, termasuk SMK Negeri 3 Sorong ini, ya. Dan penghasil lulusan vokasi ini bukan hanya SMK, tapi juga ada lembaga khusus dan pelatihan yang mungkin anak SMA juga kesempatan untuk melanjutkan, ya dia perlu, kalau mau bekerja dia perlu apa? Perlu keterampilan, karena kerja itu butuh keterampilan.
jarang ada pekerja level, mohon maaf ya, level lulusan SMA itu yang membutuhkan pikiran itu jarang. Ya, yang dibutuhkan adalah kemampuan, keterampilannya. Keterampilan itu apa sih? Misalnya, simpelnya, keterampilan yang paling basic sekarang apa? Apa kira-kira? Gampang aja, ya. Dari mulai kalian kecil diajarin apa sama bapak sama ibunya? Hah? Naik sepeda, ya kan? Kenapa bapak kalian ngajarin kalian naik sepeda? Kalian senang kan ya? Bisa naik sepeda, enak. Kenapa? Bisa pergi jalan-jalan kan? Nah, dari situ kira-kira, nah sekarang anak SD juga udah pada bisa naik motor ya. Wah, jalan-jalannya kurang jauh. Kalau jalan ke sana capek, saya keringetan kalau naik sepeda. Wah, bapak punya motor kan? Pak, ajarin lah naik motor kan? Diajarin lah naik motor. Ya, diajarin naik motor pelan-pelan sampai ahli naik motor kan? Ahli naik motor, ya, tanpa disadari bahwa kalian akhirnya punya keterampilan naik motor dan kalian punya SIM. Kalau orang itu tidak punya keterampilan lain, misalnya contoh lulusan SMA. Kenapa SMA tidak punya keterampilan? Karena yang diajarin adalah mata pelajaran yang dipersiapkan untuk melanjutkan kuliah. Dia tidak dipersiapkan memiliki keahlian. Nah, keahlian dasar yang dia punya hanya naik motor. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia jadi supir Gojek misalnya. Tapi dia bisa bekerja dengan hanya keterampilan apa tadi? Naik motor, ya kan? Kalau kebetulan orang tuanya punya rezeki dan punya mobil, maka kalian diajari nyetir mobil. Ya, agak keren dikit lah. Jadi supir gokar, ya kan? Nggak kehujanan, setidaknya kan ya. Penghasilannya agak lebih banyak dikit. Tapi kalian di sini lulus itu sudah punya keterampilan. Luar biasa enggak? SMA tujuannya apa? Melanjutkan kan? Pertanyaan saya, SMK boleh nggak melanjutkan? Boleh. Boleh. Berarti hebatan mana kalian sama yang lulusan SMA? SMK lah. Tepuk tangan dulu buat SMK. SMK itu bisa. Kenapa? Dan keterampilan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh industri penggunanya. Bahkan jika ada yang niatnya menjadi anggota TNI Polri tadi ya, ada sebagian yang memilih itu, maka apakah kalian pikir di TNI Polri itu tidak butuh keahlian kalian? Ayo, ada yang bisa ngasih gambaran nggak? Kalau TNI, saya ambil contoh TNI Angkatan Darat itu butuh keahlian teknik permesinan di bagian mananya? Saya tanya. Ada yang bisa jawab? Tanya. Tunjuk tangan. Tadi katanya cita-citanya pengen. Ya, siapa nama? Dirilah. Ayo jawab. Nama siapa? TNI. Oh, apa kira-kira kalau TNI Angkatan Darat butuh keahlian teknik permesinan untuk apa? Mobil apa? Mobil ada tank, ada panser, ya, ada mobil angkut, ya, ada mobil untuk ngangkut logistik pasukan, ya, ada ngangkut perbekalan, ya. Ya, betul itu. Ada lagi mungkin? Untuk apa? Senjata. Ya, apa lagi? Senjata. Untuk senjata, ya. Senjata itu apa? Ininya, materialnya apa senjata itu? Kalau mau tahu? Baja kan? Dan itu untuk bentuknya apa? Kemarin ada dengar-dengar berita nggak yang orang teroris yang bikin senjata itu, ya?
Itu keahlian kalian kalau salah disalahgunakan itu bisa buat senjata ya. Kalau kalian lihat di kemarin di berita TV yang bikin senjata-senjata rakitan itu mesin-mesin yang seperti ada di sini ya, mesin bubutnya malah jelek-jelek ya. Di sini kalian mesin bubutnya bagus-bagus, malah ada yang computerized, ada yang CNC ya. Wah, itu semua kalau kalian nanti berkesempatan berkunjung ke PT Pindad ya. Pindad itu adalah industri strategis yang membuat alutsista atau alat industri persenjataan ya. Maka kalian akan lihat mesin-mesin seperti yang ada di bengkel kalian yang ada di sini untuk membuat senjata. Apa produk senjata buatannya Pindad yang paling terkenal? Bukan, 47 itu buatan Rusia. Hah? Senjata buatan Pindad itu yang buatan Indonesia asli itu adalah SS1 dan sekarang lanjut ke SS2. Ya, senapan serbu 1 dan senapan serbu 2 itu buatan asli Indonesia dan itu sudah sering memenangkan kontes senjata ya. Jadi kontes keterampilan menembak itu prajurit Kopassus menang terus dengan menggunakan senjata itu. Jadi mengalahkan buatan Amerika yang dulu terkenalnya M16 ya. Kalau Rusia itu AK-47. Jadi kalau dulu zaman perang Vietnam itu seolah perang antara AK-47 dan M16 kan. Kalau sekarang bukan M16 lagi, udah canggih-canggih lagi kan Amerika. Tapi buatan Indonesia tidak kalah kualitasnya, yaitu buatan Pindad ya. Nah, di samping itu TNI AD juga butuh. Sekarang saya tanya, kalau dalam kondisi perang ya, kira-kira kalau musuh ada di daerah tertentu yang tidak ada jalan di sana, maka harus dibuatkan jalan kan? Kalau ternyata di situ ada sungai, maka harus dibuatkan. Jadi tadi kan ada beberapa ya calon pesaing kalian lah ya. Tadi kalau anak SMK, SMA yang tidak punya keterampilan mau pengen saya ingin bekerja juga di sektor permesinan, maka dia biasanya akan mengikuti program pelatihan, biasanya di BLK ya, atau di lembaga-lembaga pelatihan lain. Nah, kalau bicara tentang teknik mesin sendiri, teknik permesinan ya, di sini ada teknik mesin. Kalian masuk dalam rumpun teknik mesin. Salah satunya teknik permesinan, ada pengelasan ya. Sebelah kalian itu kan teknik pengelasan ya. Itu masih satu rumpun ya dengan kalian. Lalu ada teknik pengecoran logam. Jadi nggak ada. Itu ada lagi teknik mekanik industri, teknik perancangan dan teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Ini satu rumpun masih dengan kalian. Nah, kalau nanti dalam pekerjaan mungkin bisa jadi mereka akan menjadi salah satu pesaing ya. Jadi hidup ini selalu penuh dengan persaingan ya, termasuk kalian pun di antara teman-teman satu angkatan ini ya. Di luar dari keakraban, persahabatan, kalian juga harus punya persaingan untuk menjadi yang terbaik. Jadi terbaik itu adalah menjadi yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Pokoknya do your best. Istilahnya do your best. Jadi jangan pikir bahwa kawan kalian ini adalah semacam lawan di atas ring, bukan. Jadi lawan istilah persaingan di dalam kelas ini adalah do your best, lakukan yang terbaik bagi diri kalian. Karena tidak ada persaingan seperti kalian bermain tinju, bukan. Ya, kalau kalian yang terbaik, maka kalian lakukan yang terbaik, maka kalian akan yang terbaik minimal untuk diri kalian sendiri. Ya. Nah, masalah nanti kemudian ada masalah perandingan
Itu banyak faktor yang menyebabkan kemudian kalian mungkin jadi ranking kesekian-sekian ya. Tapi yang terpenting dari itu semua kalian sudah melakukan yang terbaik ya. Nah, di luar itu juga ada SMK konsentrasi keahlian teknologi pesawat udara. Ini kebetulan tadi nggak ada ini adanya di Bandung kalau nggak salah, di Jakarta ada SMK penerbangan dulu namanya. Lalu ada juga yang masih satu rumpun juga, yaitu teknik perkapalan. Juga kebetulan tidak ada di sini. Nah, di luar itu, ketika kalian ingin melanjutkan, maka ada politeknik yang bersedia menerima kalian, yaitu jurusan teknik mesin, teknik manufaktur, proses manufaktur, teknik desain dan manufaktur, teknik manufaktur kapal, teknik teknologi rekayasa manufaktur, teknologi perancangan manufaktur, banyak ya. Jadi jangan pikir saya teknik mesin harus masuk teknik mesin lagi, enggak, banyak pilihan ya. Nah, masing-masing ini punya spesifikasi sendiri-sendiri. Nah, ini tadi hebatnya SMK, bisa yang namanya BMW. BMW bukan merek mobil, bukan, tapi kalian bisa bekerja, bisa melanjutkan ya, mau di dalam negeri, di luar negeri, kalian bisa juga melanjutkan, tidak tertutup kemungkinan ya. Dan ini yang hebat lagi, bisa berwirausaha. Dari mana? Dari keterampilan kalian yang punya itu. Jadi kalau kalian bisa nyetir sepeda motor aja sudah bisa wirausaha, bisa nyetir mobil aja bisa berwirausaha, apalagi kalian pinter bubut, pinter milih, pinter ngelas. Wow, itu modalnya ya, nggak usah modal besar-besar ya. Kalian modal kemampuan aja, misalnya kalian lulus dengan predikat yang bagus ya, kalian datanglah misalnya ke Pak Guru, misalnya Pak Guru Ridwan, Pak, saya ada pekerjaan ini, ada yang minta saya buat alat ini atau komponen ini, Pak, bisa nggak saya sewa mesinnya sekolahan? Bisa ya, saya udah bilang tadi ke kepala sekolah. Kalau siswa nanti yang lulus belum punya modal beli mesin bubut, beli mesin milling ya, mau sewa mesinnya sekolah, bisa nggak Pak? Bisa ya, dan kalian akan dikasih harga khusus. Jadi kalau kalian misalnya punya keahlian nyetir tapi tidak punya mobil, apa kira-kira tindakannya? Saya ada banyak tamu dari Jakarta yang pengen jalan-jalan keliling Papua Barat, destinasi-destinasi cantik di Papua Barat. Wah, saya nggak punya mobil tapi saya punya keterampilan nyetir dan saya tahu destinasi-destinasi bagus. Saya bisa ngomong bahasa Inggris misalnya, tambah lagi keterampilan satu, bisa ngomong bahasa Inggris, saya bisa bawa turis. Maka saya nggak kecil hati, aduh saya punya kesempatan tapi saya nggak punya mobil. Kenapa harus punya mobil? Bisa sewa ya, dengan sewa misalnya satu hari kalian sewa 500.000, kalian bawa tamu 5 orang aja misalnya, satu orang bayar 1 juta, berarti dapat 5 juta, bayar sewa 500.000, encas gak? Gampang ya. Bensin habis berapa misalnya? 500.000, kalian kantongi 4 juta langsung ya. Yang nyewain mobil juga untung berapa? Karena tiap hari ada yang nyewa mobilnya dia, jadi semua untung. Jadi jangan berpikir kalau saya mau usaha bawa tamu ya dari luar negeri saya harus punya mobil. Enggak, saya bisa sewa. Termasuk kalau kalian punya keahlian bubut, nanti kalian kenal misalnya ada bengkel sepeda motor, wah ini saya perlu porter ini, oh saya bisa ini, tapi saya nggak punya mesin. Oh tapi saya bisa sewa mesinnya sekolah saya dulu. Nah apa-apa, ambil aja kerjanya, kalian kerjakan, sewa mesinnya sekolah. Itu 1 jam berapa? Udah 50.000 aja, 50.000. Selesai kalian kerjakan itu misalnya
45 menit selesai, kasih 50.000. Ya, kalian jual kerjaan itu 500.000, antongin dah 450.000. Ya, ini wirausaha. Ya, dari kecil saya dulu mulai wirausaha tanpa modal. Siapa saya dulu? Saya hanya anak seorang tentara. Ya, bapak saya angkatan laut, bukan perwira, hanya bintara. Saya hidup di komplek angkatan laut waktu itu. Dan saya sekolah SMK, kenapa? Karena saya juga sama seperti kalian pengen bekerja. Sekarang saya punya perusahaan dan saya tidak pernah dimodalin sama orang tua saya. Semua modal saya dari kepercayaan. Ya, jadi itu. Kalau kalian punya yang namanya attitude yang bagus, kalian punya jejaring atau network, ya, kenal, punya teman ini teman ini adalah akan seumur hidup, ya. Nanti umur-umur seperti saya, ya, menjelang 50 tahun, kalian pasti akan mengenang masa-masa ini, ya. Sudah seperti saya, sudah ubanan, ketemu temannya mungkin sudah jadi pengusaha mana, sudah jadi direktur di mana, sudah jadi pejabat di mana. Tapi kenangan masa lalu, satu angkatan, satu sekolah, jangankan satu angkatan, satu sekolah itu sudah menimbulkan emosional sendiri, ya. Apalagi kalian satu angkatan, satu kelas pula, ya. Ya, jadi ini kuncinya nanti wirausaha adalah satu, attitude, percaya, pegang. Kedua adalah jejaring atau network, ya, relationship. Punya banyak teman, ramah sama semua orang, ya, semua jadi teman, tidak cari musuh, itu rezekinya akan dimudahkan. Mudah, ya. Jadi bukan sekedar mengandalkan ijazah, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Itulah saya hadir di sini. Nah, ini tadi yang mau melanjutkan, jangan khawatir. 950 SMK jurusan permesinan akan tertampung di 137 jurusan yang relevan dengan permesinan di perguruan tinggi negeri vokasi, ya. Kalau yang terdekat di sini ada Politeknik Fakfak, ya,